Halo guys, selamat datang di modul Ternak Uang. Perkenalkan, nama saya Kalimasada dan hari ini saya akan mengajarkan kalian mengenai topik apa itu personal finance. Mengapa isu ini penting untuk dibahas. Nah, sebelum video ini dimulai, tidak ada dari bagian modul ini yang merupakan ajakan jual beli atau ajakan investasi apapun. Video ini hanyalah video edukasi untuk membantu teman-teman memahami mengenai personal finance. Jadi, mengapa topik ini penting? Kalau teman-teman tahu, kita sudah banyak mengajarkan teman-teman di berbagai platform yang ada mengenai berbagai aset-aset keuangan. Nah, kita merasa bahwa kita bisa mengajari teman-teman mengenai aset apa yang dijual dan juga dibeli, tapi kita melihat secara fundamental banyak sekali dari teman-teman ini yang masih belum paham di ranah personal finance. Dan kita merasa bahwa isu ini merupakan sesuatu yang sangat serius dan harus ditindaklanjuti secara cepat dan juga masif. Mengapa? Karena tanpa adanya pengetahuan mengenai personal finance dan juga literasi keuangan yang memadai, tidak akan ada yang pernah bisa mencapai yang namanya financial freedom. Itulah mengapa kita membangun platform ternak uang ini. Jadi apa sih latar belakangnya? Itu salah satunya tadi udah saya jelaskan ya. Tapi ada banyak sekali latar belakang yang mana secara statistik dan juga secara data itu mungkin akan membuat teman-teman di sini tercengang atau kaget. Wah, ternyata seperti ini keadaan yang ada di Indonesia. Jadi kita secara spesifik ngomongin keadaan di Indonesia. Banyak sekali teman-teman yang ingin merdeka finansial tapi tidak memiliki literasi finansial. Nah, itu yang selalu kita bercandain ya. Kalau nggak boleh ngomongin finansial kalau hidupnya masih sial. Karena memang teman-teman, banyak sekali di luar sana yang memberikan arahan mengenai personal finance, memberikan petuah mengenai saran keuangan, tapi kondisi keuangan mereka ini masih sama dengan teman-teman. Nah, itu kan sama aja bohong. Nah, kita di sini dari perspektif orang yang mulai ya dari start nol sampai membuat ya banyak sekali perusahaan, dan kita juga merupakan praktisi di market yang melakukan ya, kalau saya pribadi trading for living. Jadi saya lihat posisi di market dan saya dapat keuntungan di sana. Jadi kita sangat mengerti dari perspektif yang tidak memiliki apa-apa sampai memiliki ya portofolio ratusan miliar untuk dikelola. Ini saya ingin mengajarkan ke teman-teman semuanya, gimana sih kalian ini caranya ya untuk melek finansial untuk akhirnya bisa yang namanya merdeka finansial. Karena saya tahu bagaimana rasanya di posisi teman-teman semuanya dan gak enak rasanya. Saya ingin membantu teman-teman untuk lebih melek lagi mengenai finansial. Nah, ini ada data yang mencengangkan teman-teman dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Ini riset dari tahun 2022. Disebutkan bahwa 51% warga Indonesia itu tidak melek keuangan atau mereka ini tidak financially literate. Nah, gimana negara ini mau maju kalau orangnya ini aja tidak paham mengenai keuangan? Mereka ini have no idea, have no clue. Duitnya ini mau dikemanain, rasio duit yang oke itu seberapa, hingga akhirnya mereka terjerat dan juga terjebak ke dalam, saya ngomong jebakan finansial yang ada, hingga akhirnya mereka ini hidup ya hanya hari ke hari. Mereka nggak bisa meningkat keadaan keuangannya, mereka nggak bisa meningkat status sosialnya, kesejahteraan keluarganya di situ-situ terus, bahkan cenderung turun di angka kemiskinan. Itulah mengapa sangat penting teman-teman untuk mempelajari yang namanya personal finance dan juga literasi keuangan. Nah, di sini makanya kita akan mengajarkan ke teman-teman di sini, mungkin ya yang ada di sini beberapa saya yakin udah sangat paham, tapi mungkin kalian cara kelolanya juga masih salah atau masih belum benar. Data yang sama menunjukkan bahwa 85% orang di Indonesia ini memiliki akses ke platform keuangan, 15%-nya enggak. Jadi teman-teman harus paham ya, ada irisannya di sini. 85% orang ini udah punya akses ke perbankan atau misalkan dompet digital lain. Tapi ya dari 85% yang punya akses itu ya teman-teman harus paham, setengahnya itu nggak ngerti duitnya harus dikemanain atau duitnya harus diapain. Seberapa banyak mereka harus spending, seberapa banyak mereka harus saving, seberapa banyak pula itu harus diinvestingkan, itu nggak ngerti. Jadi dari 85% orang yang punya akses keuangan ini setengahnya ini nggak bisa manage duitnya. Intinya seperti itu. Itulah mengapa di sini kita melihat ada gap, ada suatu kebocoran dari
layanan keuangan yang ada, dari uang yang dipegang oleh masyarakat ini, dengan bagaimana mereka mengelolanya. Nah, itulah mengapa ya platform ternak uang ini lahir untuk mengajari teman-teman gimana cara kalian untuk memahami dan juga mengelola uang secara bijak. Nah, data yang sama dari OJK ini kalau saya tadi bilang ya 2022 itu 49% ya indeks literasi keuangan nasional. Di 2019 atau 3 tahun sebelumnya itu cukup parah ya teman-teman, masih di angka 38%, jadi naik sekitar 11%. Mungkin sekarang udah lebih naik lagi, data terbaru masih belum ada, tapi kalau kita berpatokan ya dari 2022, setengah orang ini masih belum terliterasi keuangan dengan baik. Nah, ini juga ada data yang cukup mencengangkan dari Badan Pusat Statistik atau BPS, Statistik Pemuda tahun 2024 disebutkan bahwa 49% dari pemuda berusia 16-30 tahun, mereka ini tidak memiliki rekening di bank atau mereka ini tidak memiliki tabungan. Bayangkan teman-teman, 2024 data yang sangat baru. Jadi setengah dari kita ngomong milenial dan juga Gen Z, usia 16-30 tahun, mereka ini nggak punya rekening bank. Ya, bayangkan seberapa banyak unbanked society ya, atau mereka yang tidak memiliki akses ke perbankan ya, bahkan Gen Z ini ya, setengahnya teman-teman ini nggak memiliki akses ke perbankan. Jadi kalau kalian ya umur 18-20 tahun, terus kalian ini punya ya tabungan di bank BCA misalkan, ini teman-teman udah jauh ahead ya daripada setengah populasi di usia kalian. Bayangkan seberapa negara ini atau Indonesia masih belum sadar dan juga melek atas finansial. Jadi ya tujuan kita di sini adalah mengedukasi teman-teman. Dan data LPS per November 2023 ya mencatat bahwa 98,8% orang yang punya rekening di bank atau 554 juta rekening di Indonesia itu di bawah 100 juta, teman-teman. Bayangkan kalau kalian udah punya uang di tabungan di bank BCA 100 juta lah. Kalian tuh jauh lebih baik ya daripada 99% orang yang lain. Bayangkan, kamu punya duit 100 juta nih di bank kamu ini top 1% people in Indonesia ya, financially. Jadi itu merupakan suatu perspektif yang satu, kita harusnya melihat bersyukur. Ya, alhamdulillah, syukur saya ada di posisi yang top 1%. Dua, ya, teman-teman harus paham bahwa teman-teman ini sangat terliterasi keuangan. Dan tiga, teman-teman ini punya privilege. Saya ngomong nggak privilege itu nggak melulu ya tentang lahir dari keluarga yang kaya raya, tapi lahir dari keluarga yang melek finansial itu pun juga privilege. Atau kalau teman-teman udah disekolahin lah sama orang tuanya, itu pun juga privilege hingga teman-teman akhirnya oke, saya ternyata top 1% di negara ini secara finansial. Dan ini juga ada ya survei dari OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan tahun 2023. 36,3% masyarakat Indonesia yang memiliki dana darurat. Jadi teman-teman, orang itu yang menabung atau punya dana darurat 3-6 bulan ketika dia udah kehilangan pekerjaannya itu hanya 36%. Ada sekitar 64% ya, masyarakat yang mereka ini nggak punya dana darurat. Jadi misalkan besok ada PHK massal nih amit-amit, mereka kena, mereka itu nggak punya duit untuk bertahan hidup boro-boro ya 3-6 bulan. Mungkin 3-4 hari mereka itu nggak punya duit untuk bertahan. Jadi kalau teman-teman punya dana darurat, misalkan biaya hidup setiap bulan kalian itu adalah 10 juta, kalian punya duit di tabungan 30-60 juta di rekening, kamu itu jauh lebih bagus ya daripada 64% masyarakat yang lain. Bayangkan teman-teman ya, hanya 36% yang memiliki dana darurat. Itulah mengapa kalau ada PHK di negara ini atau misalkan ada krisis ekonomi yang besar, itu masyarakat itu sangat terdampak dan memang adanya seperti itu karena mereka ini tidak memiliki uang tabungan untuk menjadi ya baseline atau menjadi pondasi mereka ini hidupnya itu terus berlangsung ya. Padahal mereka pun juga nggak sendiri. Mereka tuh punya orang tua yang dibiayai, istri yang harus dinafkahi dan anak yang harus disekolahkan. Tapi 64% ini nggak punya uang ya untuk bertahan hidup beberapa bulan kalau mereka ini udah di layoff. Dan juga ini adalah data yang cukup mencengangkan juga.
Tadi kan saya udah bilang ya, segitu banyak orang tuh yang nggak punya rekening bank, segitu banyak mereka yang tidak melek keuangan, segitu banyak mereka yang nggak punya dana darurat. Ya, kalau saving aja nggak punya, apalagi di segi investingnya nol, ya, kosong. Dan ini data dari OJK ya, 95% masyarakat di Indonesia itu nggak ngerti saham, nggak ngerti reksadana, nggak ngerti obligasi, apalagi kripto. Ya, jadi kalau misalkan ada orang yang edukasi tentang kripto di luar sana, ya apalah yang kita lakukan. Jadi harus lumrah teman-teman kalau ada komen ini the next ini nih, ini afiliator dan lain sebagainya. Karena mereka ini nggak ngerti, 95% orang ini tidak terlibat investasi. Gimana mereka ini mau melek dengan adanya cryptocurrency, ya, orang saham, obligasi, reksadana, instrumen-instrumen yang udah lama di Indonesia, udah puluhan tahun, mereka ini nggak melek apalagi sesuatu yang baru. Jadi wajar kalau teman-teman kita yang lain ini memang seperti itu cara mikirnya, karena mereka ini sangat tidak terliterasi keuangan. 95% orang di Indonesia itu tidak berinvestasi ke capital market, ke crypto market. Maka dari itu yang Bapak Presiden Prabowo sampaikan kalau orang yang main saham yaitu hanya orang di Jakarta, itu saya sangat setuju karena memang faktanya demikian. Orang di daerah, karena saya dari daerah itu satupun teman-teman, di society saya tinggal, saya bernafas, kiri kanan saya itu nggak ada yang ngomongin saham bank A, B, C, D, E. Ya, nggak ada sama sekali. Jadi itu hanya terjadi di kota-kota besar. Surabaya, Medan, Jakarta, Bandung, dan lain sebagainya. Teman-teman sangat terprivilege dengan akses keuangan. Harus dipahami itu. Lalu apa itu personal finance? Di sini saya bacakan ya secara definitif. Personal finance atau keuangan pribadi dapat didefinisikan sebagai proses untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan individu maupun rumah tangga. Jadi di sini tentang bagaimana teman-teman mengolah pendapatannya, membelanjakan, menabung, dan juga investasikan untuk melindungi nilai uang atau aset tersebut. Teman-teman harus paham di sini bahwa the value of money over time itu selalu mengalami penurunan. Karena apa? Jumlah uang memang tambah banyak. Karena kan ya tahu ya dicetak terus. Tapi nilainya itu karena dicetak terus menjadi tidak langka. Sehingga menjadi turun. Sehingga barang dan jasa itu harganya mengalami yang namanya kenaikan. Jadi teman-teman harus pahami di sini bahwa harga barang itu akan selalu naik. Karena apalagi aset ya, aset juga akan selalu naik. Over time kalau teman-teman ini nggak punya properti apapun untuk saat ini, ya sorry to say, 5-10 tahun itu akan jauh lebih sulit untuk memperoleh properti tersebut. Karena memang harganya akan terus mengalami kenaikan yang saya ngomong bukan signifikan lagi, kenaikan yang gila-gilaan. Jadi dengan mempelajari personal finance, harapannya teman-teman ini bisa mengelola uang yang kalian dapat dan juga dialokasikan kemana aja. Ya ada pos-pos alokasi dana yang teman-teman dapatkan setiap bulannya, setiap harinya, atau setiap tahunnya bahkan. Sama seperti apapun di dunia ini, untuk memperoleh output itu harus ada input. Input diproses menjadi output. Ya, inputnya itu apa? Yaitu adalah misalkan gaji yang kalian punya, pendapatan dari bisnis, dividen saham dari perusahaan yang kalian miliki. Kemudian ya itu kalian belajar personal finance, kalian proses. Oke, ini uangnya harus saya alokasikan ke A, B, C, D, E. Ini posnya, ini alokasinya, dan outputnya itu tujuannya apa? Saya mau merdeka finansial kah? Saya mau melunasi utang kah? Saya mau punya rumah kah? Atau saya mau punya mobil sport impian saya kah? Nah, itu adalah outputnya, itu adalah tujuannya. Tapi inputnya di sini yaitu adalah sumber capital atau sumber daya modal yang teman-teman miliki. Dari teman-teman memberikan, teman-teman punya waktu, teman-teman punya pikiran, teman-teman punya tenaga. Untuk itu teman-teman jadikan uang dan kemudian uangnya itu teman-teman kelola dan juga teman-teman olah. Nah, di sini apa sih tujuan dari personal finance itu? Pertama, menentukan tujuan keuangan. Banyak sekali orang ini yang nggak tahu tujuan keuangannya apa. Saya dulu juga sama teman-teman. Ketika usia belasan, saya itu tidak memiliki tujuan keuangan sama sekali. Sehingga karena saya tidak memiliki tujuan keuangan, tidak ada urgensi untuk mencari uang. Setelah saya definisikan tujuan keuangan saya ingin membantu keluarga saya dan saya ingin meraih segala hal
material yang ada di dunia ini, baru saya sadar, saya harus cari uang. Kalau dari awal teman-teman ini nggak punya tujuan keuangan, ya lupakan kamu mau cari uang. Nggak akan bisa. Ya, misalkan nih kalau teman-teman dalam keadaan ekonomi yang sulit, orang tuanya sakit, kamu punya tujuan setelah itu. Oke, saya ingin membuat orang tua saya sehat lagi. Saya ingin membiayai pengobatan orang tua saya biar mereka, beliau-beliau ini bisa sehat selamanya, sepanjang hidupnya maksudnya. Oke, saya harus cari uang. Jadi kalau kamu nggak punya tujuan keuangan, apa tujuannya? Definisikan. Saya maukah 1 miliar pertama, 10 miliar pertama, 100 juta pertama di rekening? Definisikan tujuannya. Kalau misalkan, oke saya pengen 100 juta di rekening. Oke, gimana cara dapetin uangnya? Nah itu baru bisa tercapai kalau teman-teman ini punya yang namanya tujuan keuangan. Dua, itu adalah keamanan finansial. Mungkin kalau teman-teman masih U20 saya ngomongnya atau usia belasan. Kalian nggak akan pernah merasa butuh ya keamanan finansial. Karena maaf, kalian masih bergantung ke orang tua kalian. Beda seperti saya yang udah jadi orang tua. Saya ini sangat mendambakan keamanan finansial karena saya harus provide ke anak saya. Jadi kalau teman-teman tanya ke orang tua teman-teman, apakah Pah, Mah, apakah kalian ini mendambakan yang namanya keamanan finansial? Lihat saya jadi orang yang sukses dan juga tidak bergantung ke kalian lagi. Sehingga kalian ini nggak perlu kerja dan menikmati ya masa tuanya. Saya jamin teman-teman 99,9% mereka ini mau anaknya mandiri, sehingga mereka juga bebas dari tanggung jawab anaknya. Karena selama puluhan tahun ini kan mereka menafkahi ya, udah nggak bisa kehitung teman-teman. Mungkin secara materi bisa kalian hitung. Oke kuliahin saya, oke saya 100 juta setahun mungkin minta duit orang tua saya. Tapi itu kan yang terhitung. Kamu nggak bisa hitung rasa cintanya mereka. Kamu nggak bisa hitung pengorbanannya ketika melahirkan kamu. Kemudian egonya yang mereka korbankan. Ketika apa? Misalkan kamu mau kuliah ke luar negeri. Terus akhirnya mereka nggak bisa ketemu kamu. Atau kamu mau mengambil profesi A. Sehingga mereka juga harus pindah tempat. Mereka harus merelakan pekerjaannya. Egonya itu juga banyak yang terambil dari segala keinginan yang kamu miliki. Segala sesuatu yang kamu lakukan. Jadi kamu harus paham itu. 3, ini menghindari utang. Kita orang yang tidak pernah menyarankan orang utang untuk sesuatu yang sifatnya konsumtif. Produktif boleh, tapi harus diukur. Apakah dengan utang produktif ini saya bisa memperoleh return yang oke atau enggak? Kalau enggak jangan. Jangan melakukan yang namanya utang untuk konsumtif. Kalau utang produktif harus dilihat. Dan banyak sekali orang yang mempelajari personal finance malah setelah terlilit banyak sekali utang. Utang di temen, ya, utang di online ya, utang KPR, utang di bank, terus bingungan ya. Padahal mereka ini cuman pengen beli rumah ya, beli mobil, kemudian beli furnitur, terus tiba-tiba mereka di PHK, terus mereka kebingungan bayarnya. Apakah ada? Banyak sekali. Dan kemudian mempersiapkan pensiun. Sekarang belum kerasa, tapi orang-orang di luar negeri itu sangat melek untuk merencanakan pensiun mereka dari usia kita. Karena apa? Karena mereka kan juga pengen menikmati masa tuanya. Nggak melulu semuanya itu tentang bekerja. Dan terakhir, melawan inflasi. Uang akan selalu dicetak, harga-harga akan selalu tambah mahal, jumlah uang yang beredar itu akan semakin banyak. Kalau kita tidak memproteksi kekayaan kita melawan inflasi, teman-teman ini hanya akan atau tidak akan memperoleh apapun. Nggak akan bisa beli aset, nggak akan bisa punya investment, hanya hidup hari ke hari, dan lihat makanannya tambah mahal. Ya, ingat dulu ya Indomie itu harganya masih ratusan perak zaman saya kecil. Sekarang udah ribuan harganya, ya kan? Naiknya bahkan 10 kali lipat nih. Padahal nggak lama loh ya, saya kecil dulu. Itu menunjukkan bahwa harga apa-apa itu selalu mengalami yang namanya kenaikan. Solusi konkret apa untuk saya yang mau belajar mengenai personal finance? Pertama adalah catat pendapatan kalian. Apa sih pendapatan? Ya mungkin kalau kalian masih U20, umur belasan, uang jajan dari orang tua itu pendapatan. Pendapatan itu istilahnya adalah sesuatu yang masuk kantong kalian, masuk dompet kalian, masuk rekening kalian, masuk wallet kripto kalian. Itu adalah pendapatan. Entah itu kamu dapatkan dari mana, asal halal ya. Kamu punya bisnis, kamu punya jualan, kamu punya profit sharing, kamu punya dividen yang dibagi, kamu kerja dapat gaji, kamu dapat bonus dari bosmu, atau kamu dapat THR dari teman-teman mamah gitu ya, itu adalah pendapatan. Kapan kamu mencatat pendapatan?
pasti saya jamin 90% dari kalian itu jarang mencatat pendapatannya. Ya, punya bisnis online shop, bingung duitnya kemana karena nggak pernah dicatat. Kalau kamu bisa mencatat pendapatanmu, mencatat pemasukanmu dari bulan ke bulan, kamu baru bisa track pengeluaranmu. Akhirnya kan kamu sekarang sadar, lah kok duit saya ini nggak pernah berkembang, boro-boro berkembang, kok selalu kurang. Karena kamu aja nggak catat kamu dapat berapa. Nah, kalau kamu dapat berapa, ya misalkan oke, Januari saya dapat 10 juta. Ya berarti pengeluarannya nggak boleh 12 juta dong, ya kan? Karena banyak sekali orang-orang ini yang pos pendapatannya ini berantakan teman-teman ya, duitnya dapat dari A, B, C, D, E, A, B, C, D, E nggak pernah dicatat. Ternyata A, B, C, D, E, A, B, C, D, E-nya itu jauh lebih kecil daripada setiap bulan yang dia keluarin. Dia pay letter, dia staycation, dia jalan-jalan, dia kayak ngadu temennya ya. A, B, C, D, E-nya ternyata cuma 10 juta ya, tapi ternyata nyeraktir temen, staycation, jalan-jalan ke luar negeri itu ternyata 15 juta ya. Jelas dia boncos. Kalau dari awal kamu bisa membuat yang namanya pos pemasukan, kamu bisa menganggarkan pengeluarannya seperti apa. Jadi pertama, catat ya, catat semua pengeluaran kamu. Jadi pertama catat semua pendapatan yang masuk ke kantong kamu. Nah, kemudian miliki aturan dari uang yang kamu dapatkan, misalkan Januari 10 juta ini, gimana alokasinya? Budgetingnya seperti apa? Nah, ini adalah aturan 50-30-20 yang diungkapkan oleh Elizabeth Warren ya, salah satu ekonom di Amerika. Beliau ini mengungkapkan di sini kalau kita pengen dapetin life yang balance antara kerja dan juga keinginan, kita bisa 50-30-20. 50% dari gaji kita itu kita gunakan untuk kebutuhan pokok. Ya, kalau tadi 10 juta, 50%-nya ini berarti 5 juta. Untuk bayar tagihan rumah, untuk bayar tagihan motor, kemudian untuk makan. Ya, ini di 50%-nya, 5 jutanya. 30% itu untuk keinginan, 3 juta. Kamu staycation, kamu jalan-jalan, kamu ngadu temen, kamu beliin kamu baju, itu 30%. Baru 20%-nya atau 2 jutanya itu untuk investasi. Misalkan mau setiap bulan nabung beli aset kripto atau saya mau nabung beli aset saham. Itu nggak apa-apa. Tapi aturan 50-30-20 itu satu terlalu berat untuk mereka yang gajinya UMR. Kenapa? Misalkan mereka punyanya 4 juta. Biaya hidup di Jakarta ini nggak cukup 2 juta setiap bulannya. Sehingga bisa aja yaitu sampai 80%. Dan untuk orang tertentu, contohnya orang seperti saya, 50-30-20 ini nggak masuk akal. Nggak mungkin saya itu keluarin setengah duit saya setiap bulan ya, yang saya dapatkan yang jumlahnya besar, itu untuk kebutuhan pokok. Karena kebutuhan pokok saya itu mungkin 1% dari penghasilan saya setiap bulannya. Sehingga ya ini relevan untuk orang yang di tengah-tengah biasanya. Nanti akan kita jelaskan di modul-modul selanjutnya mengenai budgeting yang paling oke untuk teman-teman semuanya. Nah, miliki dana darurat. Minimal saya ngomong 6 kali biaya bulanan. Kalau teman-teman misalkan kayak dipecat di bulan Januari dan biaya bulanan kalian tuh 10 juta setiap bulannya. Harusnya teman-teman ini punya uang 60 juta di rekening. Supaya apa? Kalau teman-teman belum dapat kerja dari periode Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, ini teman-teman punya yang namanya uang ya untuk biaya hidup ya. Jadi di sini masih bisa hidup ya, saya Februari setelah dipecat Januari, Maret bisa hidup, April bisa hidup, Mei bisa hidup, ya Juni bisa hidup, Juli bisa hidup. Nah, baru di sini harus punya pekerjaan ya. Kalau oke, ya harusnya di sini udah bisa ya dapat yang namanya pekerjaan supaya teman-teman bisa dapat cash flow lagi dan selanjutnya ya teman-teman bisa ya menutup yang ada ke belakang ini dengan teman-teman mendapatkan pendapatan yang baru. Nah, kemudian kalau teman-teman mau beli apapun, saya punya yang namanya 10x rules. Ya, ini untuk keinginan. Kalau teman-teman mau beli mobil mewah, harusnya teman-teman punya uang di rekening 10 kali dari nilai mobil mewah tersebut. Kalau pengen beli mobil, misalkan ya, mobil yang bukan untuk kebutuhan ya, mobil buat keinginan ya, misalkan BMW 500 juta. Kamu mau beli misalkan F30. Kamu harus punya setidaknya uang 5 miliar. Karena itu kan keinginan. Kamu udah punya Avanza di rumah. Kalau kamu ngomong mobil kebutuhan ya, buat kerja atau buat nge-grab atau buat apapun itu kebutuhan. Fine. Tapi kamu pengen F30 500 juta. Kamu setidaknya harus punya 5 miliar di rekening kamu.
ya. Sama kayak saya ya, misalkan beli GT3 RS, oke, harganya 11 miliar. Ya saya punya uang 10 kali atau lebih dari nilai mobil itu. Karena kalau enggak, ya itu namanya orang bodoh ya, orang yang hidup demi gengsi. Kalau kamu punya keinginan, ya misalkan saya saya pengen beli GT3 RS, besok pun saya beli 10-nya juga bisa, ya. Jadi itu bukan tentang seberapa ingin saya, tapi seberapa mampu saya untuk membeli, oke. Jadi keinginan tuh nggak akan ada habisnya. Oke, misalkan saya pengen Bugatti, saya pengen dan lain sebagainya. Apakah saya bisa beli Bugatti besok 10 kali dari saya punya duit? Jawabannya belum. Maka dari itu saya nggak beli Bugatti, saya mungkin belinya GT3 RS. Karena besok kalau saya beli 10 kali GT3 RS, itu saya bisa. Jadi itu adalah rules yang saya miliki, membatasi yang namanya keinginan, teman-teman. Keinginan tuh nggak akan ada habisnya. Ya, sama lah seperti jam tangan ini. Apakah nanti siang saya bisa beli 10 jam tangan ini? Jawabannya bisa. Ya, 100 pun bisa. Tapi misalkan ini adalah jam tangan, misalkan ya, Rolex Daytona yang Paul Newman ya, yang harganya 5 juta dolar. Apakah saya bisa beli ya 10 kali itu? Ya mungkin bisa, tapi saya langsung jadi kere ya, atau jadi miskin habis itu. Jawabannya ya saya batasin keinginan dengan 10x rules, atau harus saya punya duit 10 kali baru saya itu mau beli barang itu. Yaitu common sense. Nah, kemudian selalu hindari utang konsumtif ya. Saya nggak pernah menyarankan teman-teman, saya mau berhutang beli Porsche. Ya, jangan. Don't do that. Dan kalau teman-teman punya yang namanya utang produktif, kalau misalkan teman-teman ya punya, oke, saya restoran. Saya yakin ini bakal rame banget kalau dibuka di area Gading Serpong. Teman-teman bisa ambil yang namanya utang produktif ke teman atau ke bank, tapi itu maksimal adalah 30% dari total liquid capital yang teman-teman miliki. Nah, artinya apa? Nah, ini contoh ya, kalau teman-teman ini punya aset total 1 miliar, aset tidak liquid 700 juta, dan misalkan liquid asetnya 300 juta, maksimal ya jumlah pinjaman atau produktif ya, loan itu adalah 30%. Sehingga maksimalnya ini teman-teman hanya bisa dapat ya pinjamannya 90 juta. Jawabannya apa? Misalkan amit-amit ya, bisnisnya ini nggak jalan dan kemudian bangkrut. Teman-teman harus menutup utangnya, teman-teman masih punya liquid aset ya, atau duit liquid untuk menutup aset tersebut. Ini tujuannya apa ya? Tujuannya supaya teman-teman stay liquid. Teman-teman masih punya duit, masih ada duitnya untuk menutup utang yang gagal, untuk menutup perusahaan yang bangkrut. Nah, itulah fungsinya teman-teman menerapkan max loan, yaitu adalah 30% dari liquid capital yang dimiliki. Dan terakhir ya, pahami pentingnya asuransi kesehatan, asuransi jiwa atau asuransi umum untuk mobil dan lain sebagainya. Tapi yang paling matters ya menurut saya asuransi kesehatan. Kalau teman-teman bekerja di perusahaan, biasanya selalu di cover dengan yang namanya BPJS, dan sisanya ya asuransi jiwa, asuransi umum, ya ini matters ketika teman-teman udah punya dana yang lebih ya. Ini sangat tersier sifatnya. Yang penting adalah asuransi kesehatan. Kalau teman-teman sakit, teman-teman nggak kehilangan duit banyak untuk berobat. Karena ini jarang dipahami, biaya operasi itu sangat tinggi, kalau di cover BPJS bisa murah bahkan gratis. Ya harus punya paham, ya mindset bahwa at some point ada hal-hal yang tidak kita kehendaki itu mungkin terjadi. Jadi itu untuk modul pertama mengenai personal finance. Sampai jumpa di modul selanjutnya.